Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NPM 20212121017 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, mata kuliah Membaca Sastra. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ekranisasi novel ke film Surat Kecil untuk Tuhan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Membaca Sastra yang diampu oleh Bapak Bode Riswandi, Magister Pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa novel merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut dengan fiksi. Novel merupakan salah satu dari karya sastra bersifat kreatif imajinatif yang mengemas persoalan kehidupan manusia secara kompleks dengan berbagai konflik, sehingga pembaca memperoleh pengalaman-pengalaman baru tentang kehidupan. Nah, sedangkan film merupakan gabungan dari berbagai ragam kesenian, yaitu musik, kemudian seni rupa, drama, sastra, ditambah dengan unsur fotografinya. Setelah kita mengetahui pengertian novel dan juga film, teman-teman harus mengetahui apa itu ekranisasi. Karena dalam video ini kita akan membahas mengenai ulasan ekranisasi. Ekranisasi itu merupakan pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Nah, ekranisasi adalah suatu proses pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Pemindahan dari novel ke layar putih, pemindahan tersebut mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Nah, oleh karena itu, ekranisasi juga disebut sebagai proses perubahan. Bisa mengalami penciutan, kemudian penambahan atau perluasan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa Surat Kecil untuk Tuhan ini merupakan sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja Indonesia yang berusia 13 tahun bernama Gita Sesawanda Cantika atau Keke melawan kanker ganas jaringan lunak pertama di Indonesia. Nah, kanker itu menyerang wajahnya yang cantik dan menjadikannya seperti monster. Bahkan dokter pun menyatakan kalau hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Setiap peristiwa baik di dalam novel ataupun di dalam film akan dijabarkan menjadi episode cerita. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang terdiri atas 11 subbab ini setelah dilakukan pengklasifikasian menjadi 112 episode cerita. Nah, film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam yang memiliki judul yang sama dengan novel aslinya terdiri atas 91 episode cerita. Sebuah karya sastra yang dilayar putihkan akan menimbulkan persamaan dan perbedaan cerita. Persamaan yang pertama terletak pada episode Keke yang mulai merasakan kesakitan dalam sebagian wajah sebelah kirinya mulai membengkak. Kemudian persamaan kedua terletak pada episode ayah Keke yang ikut memakan obat Keke berupa bawang berukuran besar agar Keke juga mau memakannya. Persamaan ketiga terletak pada episode Keke dan ayahnya yang berkeliling dari satu kota ke kota lain mencari pengobatan alternatif untuk menghindari operasi. Persamaan keempat terletak pada episode Keke yang pergi berobat ke seorang ustadz. Beliau terkejut melihat wajah Keke yang mengatakan bahwa Keke terkena kanker bukan tumor. Nah, kemudian persamaan kelima terletak pada episode Keke yang berhasil untuk sembuh dari penyakit kankernya. Persamaan keenam terletak pada episode ayah yang mengajak Keke pergi ke Pak Ius ke tempat Prof. Mukhlis. Persamaan ketujuh terletak pada episode Prof. Mukhlis yang mengatakan bahwa kanker yang dulu menyerang Keke ini kembali lagi. Persamaan ke-8 terletak pada episode Prof. Mukhlis yang sudah menyerah dan tidak bisa lagi mengobati penyakit kanker Keke. Persamaan ke-9 terletak pada episode Keke yang
Persamaan ke-9 terletak pada episode Keke yang menengahi perdebatan antara ayahnya dan Prof. Mukhlis yang sudah tidak bisa lagi mengobati penyakit kanker Keke. Dan persamaan terakhir terletak pada episode Keke menyapa seorang anak, tetapi anak itu ketakutan melihat wajahnya dan berlari ke ibunya. Di dalam novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan juga memiliki perbedaan. Pada episode awal novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar diceritakan tentang Keke yang memperkenalkan dirinya, mengingat kenangan tentang keluarganya, penceraian orang tuanya, hobinya, kesukaan dan sekolah barunya. Nah, sedangkan di film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, Keke bermonolog mengenai dirinya sambil membuat puisi hasil karyanya dan menempelkannya di majalah dinding sekolahnya. Nah, kemudian pada awal episode, cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar diceritakan keakraban Keke. Perbandingan yang paling menonjol tampak pada kisah penyebab awal penyakit kanker yang diderita Keke. Pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar diceritakan mata Keke perih dan memerah karena tertular sakit mata dari Kak Kiki. Selanjutnya, hidung Keke mulai mimisan ketika dia sedang mengikuti pertandingan voli dengan teman-temannya. Pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, di awal cerita sudah tampak hidung Keke yang tiba-tiba saja mengeluarkan darah ketika akan memasuki kelas sehabis beristirahat. Nah, Keke merasakan matanya mulai terasa perih ketika ia di sekolah sedang menunggu Andi yang berlatih. Sebuah novel ketika akan diangkat ke layar kaca, meskipun judul yang sama, tidak akan sama persis penggambarannya dengan judul dalam novel tersebut. Perubahan variasi peristiwa yang paling menonjol terdapat pada cerita perceraian kedua orang tua Keke. Pada novel diceritakan orang tua Keke yang sudah bercerai tapi masih menjalin hubungan baik, sementara pada film diceritakan orang tua Keke yang sudah bercerai tetapi selalu bertengkar dan saling menyalahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekranisasi novel ke film Surat Kecil untuk Tuhan yang pertama adalah episode cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar terdiri dari 112 episode cerita. Akan tetapi ada 69 episode cerita yang tidak ditampilkan dalam film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Kedua, episode cerita film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam terdiri dari 91 episode cerita. Akan tetapi ada 27 episode cerita yang tidak terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang ditampilkan di dalam film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Ketiga, terdapat 32 episode cerita yang sama-sama terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam yang mengalami perubahan variasi peristiwa, tokoh, dan latar. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kreativitas sutradara saat mengadaptasi novel ke film. Nah, sehubungan dengan persamaan hal tersebut mengenai ekranisasi novel ke film Surat Kecil untuk Tuhan, maka dari itu perlu teman-teman ketahui bahwa tidak perlu adanya pertentangan perbedaan antara novel dengan film karena keduanya merupakan media tersebut itu berbeda. Pemahaman atas perbedaan itu pun dapat dilakukan berdasarkan kajian ekranisasi. Yang kedua, masyarakat sebaiknya dapat melihat film sebagai sebuah film tanpa dibayang-bayangi oleh novelnya. Yang ketiga, membaca novel dan sekaligus menonton film Surat Kecil untuk Tuhan termasuk memahami perbandingan episode cerita pada kedua jenis karya tersebut dapat memberikan pemahaman makna kemanusiaan.
dan tentunya meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra dan karya seni lainnya. Mungkin itu ulasan ekranisasi novel Surat Kecil Untuk Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa untuk memahaminya. Mudah-mudahan untuk tugas mata kuliah ujian tengah semester ini dapat terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.